Nah, dalam konteks contoh percakapan tentang corona di masa pandemi ini, kita juga perlu menghindari jenis pertanyaan yang misalnya menghakimi. Contohnya, tuh kan keluarga dia ada yang positif corona gitu, dengan gaya kalimat emosi yang negatif. Nah, kita bisa mendorong pikiran rasional orang tersebut dengan cara bertanya, apa ya yang bisa kita bantu agar keluarga dia nggak jadi cemas. Kemudian retoris. Contohnya, memang lu pikir lockdown itu udah cara yang paling benar gitu? Nah, kita bisa ubah dengan cara bertanya, apa sih yang membuat kamu mikir kalau lockdown itu cara yang terbaik? Gitu. Kemudian mendikte, contohnya, makanya cuci tangan yang benar. Nah, kita bisa ubah dengan cara, udah tahu cara cuci tangan yang benar? Gitu. Kemudian menyindir, contohnya, masa mau ibadah sholat Jumat atau ke gereja dilarang sama pemerintah? Kita harusnya takut sama Tuhan, bukan sama virus. Nah, kita bisa ubah dengan cara bertanya, udah tahu belum kenapa ya pemerintah sama sejumlah pemuka agama menghimbau agar melakukan ibadah di rumah aja gitu. Kemudian merendahkan harga diri. Contohnya, saya nggak bisa terima kamu kos di sini lagi, nanti bawa penyakit. Nah, kita bisa ubah dengan cara bertanya, bayangkan kalau kamu diusir karena dapat stigma jadi orang yang menularkan virus corona. Apa sih rasanya? Gitu. Kemudian membandingkan, pemerintah Indonesia memang lelet nanganin corona, nggak kayak negara apa gitu. Nah, kita bisa tanya dengan, apa ada negara maju yang awalnya juga siap ngadepin penyebaran corona ini gitu. Kemudian menyalahkan, hemat banget sih presiden, netepin lockdown aja nih, keburu banyak yang mati. Nah, kita bisa ubah dengan cara bertanya, apakah kondisi tiap negara itu sama untuk bisa langsung lockdown? Udah lihat apa yang terjadi di India gitu. Kemudian misalnya gaya mengancam gitu ya, contohnya, awas jangan mudik, nanti lu nyebarin penyakit di kampung. Nah, kita bisa ubah, apa nggak kasihan orang tua di kampung sama kerabat di kampung kalau kita mudik dan nggak sadar kita jadi pembawa virusnya gitu. Kemudian menyudutkan orang layak dapat hukuman. Orang yang kena corona ini karena azab dari Allah gitu. Nah, kita bisa ubah dengan cara bertanya, apa betul virus corona bisa membedakan tubuh mana yang dianggap orang soleh dan tidak? Nah, ketika kehidupan dalam konteks masa pandemi corona ini penuh dengan keotik gitu ya, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya, kemudian juga tabungan habis gitu ya, nggak bisa pulang kampung gitu ya. Ini pasti vibrasi di dunia ini penuh dengan situasi yang penuh stres, dan itu bisa berpeluang melemahkan daya tahan imun tubuh sehingga malah berpeluang virus ini masuk gitu ya. Sehingga sangat perlu banyak energi positif dan bahagia untuk bisa mereplacing energi stres ini. Dan ini nggak bisa dilakukan sendirian. Karena itu, virus corona yang dianggap menyulitkan manusia, di balik itu adalah Tuhan ingin mengajarkan kita saling bantu. Yang kita sisakan adalah nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Kita perlu saling tolong menolong dalam situasi yang sulit tanpa membedakan agama, keyakinan, suku bangsa, negara, dan warna kulit. Karena virus corona ini kan nggak pernah bertanya ketika menulari ke orang tuh agamanya apa gitu ya. Dan nggak perlu juga punya paspor, virus ini bisa keliling dunia lebih dari ratusan negara yang terkena gitu. Nah, perlunya saling membantu ini agar kita membantu orang-orang tidak masuk terjerembab ke dalam level emosi di dalam titik negatif. Nah, kalau kita lihat di level kesadaran atau level of consciousness dari Dr. David Hawkins, dia membuat skala frekuensi tingkatan emosi manusia. Nah, kita bisa lihat yang panah merah ke bawah itu adalah force, makin menekan gitu ke bawah, dan kita perlu menarik ke garis biru yang di kanan atas yang ke arah power gitu. Nah, kalau kita lihat yang di kiri ini, level energi yang paling rendah adalah shame atau rasa malu. Jadi kebayang kalau rasa malu kemudian kombinasi sama frustasi, nggak punya harapan besok hidup mau melakukan dan mau makan apa gitu ya, udah jalan buntu, itu orang bisa bunuh diri gitu ya. Seperti banyak kasus di Jepang itu harakiri. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia karena itu sangat
perlu kita bergotong royong. Berikutnya lagi yang di atasnya shame adalah guilt, rasa bersalah, kemudian apatis, kemudian grief gitu ya, rasa duka mendalam, kemudian fear, takut. Nah, takut ini bisa menghasilkan keegoisan untuk keuntungan diri sendiri. Misalnya nimbun masker atau melambungkan harga kebutuhan yang dicari masyarakat dan tim para medis, melakukan panic buying, atau malah menciptakan peluang bisnis di atas kesengsaraan orang lain. Kemudian juga di atasnya adalah marah gitu ya, dan hasrat gitu. Kemudian courage gitu. Nah, ini udah mulai makin naik, dan kemudian netral. Jadi perlu di dalam situasi chaotic ini berlatih nafas dalam itu untuk kita bisa menetralkan dulu emosi, sehingga muncullah kita kemauan untuk bisa merubah situasi apa yang bisa kita lakukan dengan tangan kita. Baru setelah itu kita bisa acceptance atau menerima situasi ini, termasuk menerima situasi bahwa is it okay ketika kita memang merasa not okay gitu, karena memang situasinya tidak mudah membuat kita bisa tertawa di saat memang kita diliputi oleh banyak kekhawatiran gitu. Nah, pada saat kita bisa menerima ini, kita bisa naik levelnya ke arah reason gitu ya. Apa ya alasan Tuhan untuk membuat corona ini, membuat manusia dipaksa dirumahkan gitu ya. Barangkali alasannya naik level lagi tuh karena cinta. Jadi virus corona ini kan dari huruf C gitu. Kalau saya memaknakannya, C ini ya virus cinta dari Tuhan gitu. Bagaimana alam diberi kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin kita terlalu lama gitu ya, tidak punya rasa cinta terhadap alam semesta yang sudah menyediakan kita beragam jenis tumbuhan dan yang kita bisa olah makanan untuk kita makan. Setelah itu kita akan punya rasa joy di atasnya gitu loh, bahwa dalam situasi sulit kita bisa menciptakan hal-hal sederhana bermakna yang membuat kita bisa bahagia. Setelah itu kita baru bisa mencapai peace, rasa damai, dan akhirnya enlightenment, terjadi pencerahan spiritual gitu ya, bahwa yang tersisa adalah yang diajarkan Tuhan. Barangkali kita sering membunuh atas nama agama gitu loh. Kita menjadikan Tuhan sebagai alat untuk berperang dan menghabisi sesama. Di sini kita melakukan pencerahan bahwa ada pesan spiritual besar gitu ya, untuk kita renungkan bersama. Nah, kalau misalnya kita selalu terpaku di dalam level energi force yang ke bawah gitu ya, jadi anger ke bawah, termasuk fear di dalamnya gitu, itu adalah pintu masuk virus, karena virus ini ternyata bisa bergetar di getaran energi yang sama. Ternyata dia lebih rendah dari shame gitu ya. Jadi kalau dikonversi dari Armstrong, dia itu energinya ada di 5.9 Hz gitu, dan pintu masuknya itu sangat mudah dari kemarahan dan ketakutan gitu. Jadi mari kita saling gotong royong membantu bagaimana vibrasi energi positif dan bahagia ini terjadi dengan kita saling bantu membuat support system di antara sesama kita.